Balas dendam membawa cinta. Bab 181. Salah paham. Dion pun kembali ke kantor, membiarkan pekerjaan menguasainya. Anthony memutuskan membuat Cindy sebagai penggantinya sangat di luar dugaan. Paling tidak, mengira akan menyerahkan semuanya pada Hendra. Sekarang dia adalah wanita yang tidak pernah menyentuh Mapia. Walaupun sekarang Dion sangat marah pada Cindy, namun memikirkan ini dia tidak tahan dan ingin mengendarai mobil menuju rumah Anthony. Memikirkan ke depannya, Cindy akan bergelut di dunia Mapia. Dion pun merasa marah. Wanita bukannya untuk disayang. Dasar Anthony, benar-benar mampus, tidak memiliki istri. Dia pantas kesepian. Anthony, apa yang kamu pikirkan? Dion pun langsung masuk tanpa mengetuk pintu. Anthony tidak terkejut dengan kedatangan Dion. Masalah ini memang di luar dugaan semua orang. Anthony membuka buku dan mengangkat kepala, menyuruh pembantu mengambil teh. Kali ini aku tidak akan membuat teh sendiri. Suara Anthony tidak cepat dan tidak lambat. Anak muda, emosi jangan begitu besar. Aku dengar kamu barusan mengusir Cindy keluar. Sekarang kamu datang dengan perasaan apa? Dion pun terdiam. Bertemu dengan masalah Cindy, dia pun tidak sabar dan datang. Dia sangat memperdulikan Cindy, namun juga tidak bisa memaafkannya. Ini adalah dua masalah berbeda. Tuan Anthony, Cindy itu adalah wanita. Aku tidak berharap dia berhubungan dengan masalah seperti ini, ucap Dion. Anthony menatap Dion. Terhadap masalah mereka juga tidak ingin tahu. Suami istri bertengkar sangatlah lumrah. Anthony malas menghiraukannya. Dia pun berkata, "Kamu tahu apa yang dikatakan Cindy padaku?" Dion dengan penasaran mengangkat alis menyuruhnya untuk melanjutkannya. Anthony mengambil teh yang baru dibuat dan berkata, "Cindy bilang kami terlalu jauh. Dia selalu berada di posisi yang dilindungi. Kamu ada apa yang tidak dikatakan padanya? Rasa ini membuatnya tidak aman. Membuatnya tidak merasakan cintamu." Dion pun menggerakkan bibir, menundukkan kepala berpikir. Kadang dia memang tidak ingin mengatakan banyak hal padanya, dan banyak hal yang dia anggap tidak perlu dikatakan padanya. Jadi, tentunya banyak hal yang tidak memikirkan Cindy. "Kalau begitu, kamu lindungi dia dengan baik," ucap Dion. Cindy yang mendorong pintu pun mendengar ucapan itu. Seketika pun marah. Saat ini Dion memutuskan untuk mengakhiri semuanya. Apakah itu yang dia mau? "Dion, apa maksudmu?" Cindy dengan suara yang tegas dan juga sangat marah. Mengapa menyuruh pamannya untuk melindunginya dan bukan Dion sendiri? Sebenarnya apa yang terjadi hari ini? Dion tiba-tiba melihat Cindy. Awalnya dia tenang, akhirnya pun menjadi kesal. Benar, kesal, jarak ini sangat dekat. Cindy sangat jelas dengan kekesalan di mata Dion. "Cindy, kita akhiri di sini saja. Masalah anak, aku akan menyuruh pengacara membicarakannya padamu."
Dion dengan sangat dingin. Dia juga tidak tahu menggunakan kekuatan sebesar apa mengatakan ini. Cindy dan Anthony terdiam. Mereka baru bertemu beberapa hari. Anthony sampai sekarang masih ingat dengan video di pernikahan itu. Saat Dion melihat Cindy, dia bahkan mengalirkan air mata. Anthony melihat mereka berdua bertengkar pun keluar. Masalah mereka berdua tidak bisa ikut campur. Dion, bolehkah aku tahu kenapa? Kenapa tiba-tiba seperti ini? Cindy mendengar kata berpisah pun sudah tidak bisa untuk menahan air mata. Semua rasa pun terasa. Tiba-tiba kehilangan harapan. Semua ini karena ucapan Dion pun mengungkit semuanya. Dion melihat Cindy. Hatinya merasa sakit. Bahkan secara tidak sadar mengatakan Cindy, "Jangan menangis, aku mencintaimu." Kata seperti ini, namun memikirkan laporan DNA itu, memikirkan Tian adalah anak Cindy, Dion pun seperti ditusuk oleh pisau. Dion pun diam melihat Cindy menangis. Dion terdiam. Dia membereskan suaranya. Terdengar sangat biasa. Tidak tahu sudah berapa lama, Dion pun berkata, "Pagi ini saat aku pergi mengecek DNA, hasilnya Tian itu adalah anakmu." Mendengar ini, Cindy pun membuka matanya lebar-lebar. Air mata masih mengalir, terdiam dan tidak mengedipkan mata, membuat air mata masih ada di dalam matanya. "Dion, kamu sedang bercanda denganku ya?" Cindy berkata, merasa sangat aneh. Dion melihat ekspresi Cindy, semakin kesal. "Mengapa kamu masih berpura-pura? Hari ini aku pergi mengecek sendiri. Tidak mungkin itu salah." Cindy mengedipkan mata tersenyum. Langsung ada air mata yang menetes. Namun wajah Cindy seperti kehilangan harapan. Lalu berkata, "Masih ingat saat kamu di Amerika? Hasil laporanmu bukannya juga dicek di depan matamu?" Dion pun berkata, "Di Amerika karena masalah orang. Dan Dr. J adalah dokter keluargaku selama 20 tahun ini. Dia itu setia. Tidak mungkin akan terjadi hal seperti ini." "Oh, jadi kamu begitu tidak percaya denganku?" Cindy melihat Dion bertanya. Tentu percaya. Namun Dion tidak bisa berkata. Jika bukan karena percaya, dia tidak akan pergi mengecek DNA itu. Jika bukan karena percaya, dia tidak akan begitu marah. Bahkan mencari wanita untuk membuatnya marah. Dion pun menelan kata itu dan berkata, "Aku percaya dengan kedokteran." Hahaha, Cindy tertawa. "Jika aku bilang Jenny barusan memberitahuku jika Tian adalah anak Elsa, apakah kamu akan percaya?" Cindy menatap Dion. Dion dengan tidak percaya melihat Cindy. Di depannya tidak pasti adalah kebenaran. "Dion, anggap aku memohon. Percaya padaku. Aku tidak mengkhianatimu. Tian adalah anak yang aku pungut dari klub malam. Dan seumur hidupku hanya ada kamu." Cindy melihat Dion dengan serius berkata, "Jika harus berpisah karena mereka, maka ini sangat aneh. Padahal ada orang yang ingin merusak mereka." Cindy marah dan benci.
Dion mengapa mempercayai semua ini? Marah pada Dion mengapa tidak percaya padanya. Benci karena ada banyak orang yang ingin memisahkan mereka. Kalau begitu, aku dengan terpaksa mempercayaimu. Aku pergi cek dulu. Dion pun pergi. Jika apa yang dikatakan Cindy benar, maka Dr. J telah berkhianat. Namun Dr. J sangat setia, bukan bisa menyogoknya dengan uang. Dan juga Tian jika adalah anak Elsa, mana mungkin. Dia saat itu belum mengenal Cindy dan bermaksud menikah dengan Elsa. Saat itu dia sudah memiliki anak. Apakah itu mungkin? Bagaimana Jenny bisa mengetahui semua ini? Dion pun memikirkan semua ini. Kelihatannya masalah semakin rumit.